Ya, pemirsa, 8 tahun silam ada dua remaja yang dibunuh secara sadis. Salah satunya itu Vina yang juga viral gitu, banyak sangat prihatin itu. Hingga kasusnya saat ini juga masih terus bergulir, muncul lagi setelah naik di layar lebar dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Karena ada beberapa yang disampaikan, ada beberapa kejanggalan dan saat ini juga proses pemeriksaan masih terus dilakukan terhadap beberapa terpidana ya di Cirebon. Untuk itu kita akan mengajak Anda pemirsa untuk berdialog mengenai kasus ini karena masih ada 3 DPO yang hingga saat ini belum juga berhasil ditangkap. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat pagi Pak Sugeng. Pagi Pak Sugeng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ratih ya. Baik, kemudian dengan juga Mbak Sera ya. Ya, betul Pak Sugeng. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Selamat pagi Pak Susno. Pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rati, selamat pagi Mbak Sira, selamat pagi Pak Sugeng dan para pemirsa. Selamat pagi Pak Susno, sehat selalu nih sepertinya Pak Susno ya. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, kalau Pak Susno sendiri melihat kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini seperti apa? Karena ternyata sangat-sangat larut gitu, butuh waktu lama sekali bertahun-tahun hingga DPO juga belum bisa ditemukan, kemudian juga banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan begitu. Bahkan ada yang mengatakan dari kuasa hukum terpidana ini bahwa ada salah tangkap gitu. Oke, kasus ini bagus sekali ya untuk pelajaran. Bukan hanya pelajaran bagi Polri, tapi pelajaran bagi jaksa selaku penuntut, pelajaran bagi hakim yang memberikan hukuman, dan pelajaran bagi bangsa ini. Kita patut terima kasih kepada yang telah mengangkat kasus ini dalam film sehingga ini terbuka ke publik menjadi viral. Dan sehingga ini diungkap kembali kasusnya. Tapi ke depan hendaknya serius mengungkap kasus bukan karena viral. Karena tidak semua kasus bisa diviralkan. Oke, dari kejanggalan-kejanggalan di sini yang harus dijawab ya, yang harus dijawab sekarang adalah satu, apakah ini pembunuhan? Apakah ini kecelakaan? Itu PR pertama. Kedua, apakah terjadi perkosaan? Apakah bukan perkosaan, tetapi persetubuhan biasa? Ketiga, kalau terjadi pembunuhan, maka siapa pelakunya? Keempat, apakah pelaku yang telah dipidana dan yang dalam DPO itu pelaku yang sebenarnya atau pelaku rekayasa? Yang kelima, mengapa tidak dilakukan scientific crime investigation yang selalu kita dengung-dengungkan? Lah, di mana tidak dilakukan? Terhadap sperma yang ada di dalam tubuh Vera atau tubuh Vina, kenapa tidak diadakan pemeriksaan laborat atau DNA? Itu sperma siapa? Karena di situ ada banyak laki-laki ya. Nah, dari pertanyaan ini kemudian timbul lagi pertanyaan tambahan. Mengapa DPO 3 orang dan sekarang berkembang menjadi 4 untuk kasus pembunuhan yang demikian tidak bisa tertangkap dalam waktu 8 tahun. Nah, ini menjadi PR yang bagus sekali untuk dikembangkan dan kita wajib berterima kasih kepada Polri yang telah jauh maju ke depan, telah mengadakan eksaminasi, telah memanggil para terpidana untuk disidik lagi atau untuk diperiksa lagi untuk mengetahui bagaimana kasus ini diproses di Polres Cirebon, bagaimana kasus ini diproses di Polda Jawa Barat. Nah, apakah dalam proses itu terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM, terjadi pengejaran, yang dicari itu adalah keterangan atau pengakuan terdakwa, itu yang diutamakan atau apa? Karena kita ini dunia ini udah modern. Pengakuan terdakwa itu tidak wajib atau tidak harus dan tidak terlalu diperlukan. Itu bukan alat bukti yang utama. Kita telah mendengung-dengungkan bahwa
Ya. Crime Scientific Investigation. Nah, jadi banyak hal yang perlu dilakukan dan hendaknya kita berharap instansi penegak hukum jangan hanya Polri saja yang mengadakan examination atau mengadakan pemeriksaan, penyidikan atau audit terhadap kasus ini, tapi kejaksaan juga selaku penuntut. Kok bisa lolos kalau kasus ini tidak benar, tersangkanya bukan itu? Kenapa bisa lolos dalam penuntutan? Hakim, Komisi Yudisial juga harus kerja keras. Ternyata kalau bukan itu tersangkanya atau terdakwanya, kenapa dipunis? Nah, inilah pelajaran yang bagus bagi kita. Pak Susno, tapi pertanyaan publik bagaimana caranya? Sudah 8 tahun, kemudian sudah menjalani pidana, belum lagi ada 2 terpidana yang menyatakan bahwa dirinya salah tangkap. Yang pertama adalah Saka Tatal mengatakan dirinya salah tangkap, kedua Sudirman yang ternyata IQ di bawah rata-rata dan banyak tekanan sehingga ia mengaku. Nah, ini bagaimana upaya apa yang dilakukan? Pihak kepolisian hanya menyatakan bahwa sampai dengan saat ini para terpidana ini tidak saling mengenal dengan 3 DPO. Lantas agak buntu begitu kalau publik melihatnya. Apa upaya yang bisa dilakukan sebenarnya? Harus bisa diungkap oleh Polri. Pertama, apakah proses penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Apakah proses penyidikan dari awal telah sesuai dengan scientific crime investigation? Tidak hanya sebagai ucapan, itu yang harus dibuktikan. Dan bagaimana langkah selanjutnya? Ini sudah inkrah ya, sudah kasus ini. Bagaimana jalan keluarnya? Apapun jalan keluarnya harus ditempuh kalau ternyata yang dipidana itu bukan pelaku. Karena apa? Dalam negara hukum atau dalam prinsip hukum, prinsip yang utama itu adalah keadilan dan kebenaran. Jadi jangan kita selalu berdoman, wah ini tidak benar, gini-gini, tidak. Makanya kita hormat kepada pihak Mabes Polri yang telah memerintahkan kasus ini untuk diadakan eksaminasi, diproses lagi. Yang diproses itu adalah untuk mengetahui apakah jalannya pemeriksaan oleh Polres Cirebon itu benar apa tidak. Apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan, kalau pembunuhan siapa pelakunya, apakah pelaku yang disidangkan ini adalah pelaku yang benar atau pelaku rekayasa dan sebagainya. Tentunya pihak Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan lebih jauh, yaitu terhadap siapa yang bertanggung jawab pada penyidikan pada waktu itu, yaitu Kapolres Cirebon pada saat itu, 2016. Kemudian Kasat Sersenya siapa, kemudian penyidiknya siapa, termasuk saat ditarik di Polda, karena kasus ini diselesaikan di Polda, siapa Kapoldanya waktu itu, kemudian siapa tim penyidik di Polda, kan disidik ulang di Polda. Nah inilah, tapi kita tidak bisa terlalu mengatakan bahwa yang ditangkap atau yang diproses atau yang dipidana itu adalah pelaku rekayasa atau bukan pelaku. Tidak bisa langsung divonis begitu. Harus diadakan eksaminasi, diadakan oleh tim, baik tim pengadilan, ya, para hakim, Komisi Yudisial, kemudian dari Kejaksaan, kemudian dari Mabes Polri yaitu Kompolnas, mengecek perkara ini apa benar apa tidak prosesnya dari awal sampai dengan divonis begitu. Baik, oke, baik. Tadi Pak Susno juga menggarisbawahi bahwa ini juga kasus kembali disidik oleh Polda Jawa Barat. Nanti kita akan dalami ya Pak Susno dan juga Pak Sugeng. Usai jeda kami segera kembali.